Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Bersama channel Hidun Taufik, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Hewan vertebrata dan avertebrata. Kelinci dan siput sama-sama hewan. Namun, gerakan kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci dapat bergerak dan berlari dengan lincah, sementara siput bergerak dan berjalan sangat pelan. Mengapa demikian? Kaki kelinci yang fleksibel dan lentur menjadikannya dapat bergerak dengan lincah. Bentuk kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan. Hal ini membuat dorongan yang lebih kuat sehingga kelinci dapat berlari dengan cepat. Siput tidak memiliki kaki panjang seperti kelinci. Siput bergerak menggunakan otot perut. Otot perut ini mengangkat bagian tubuh siput saat bergerak. Siput memiliki banyak kelenjar penghasil lendir yang digunakan untuk mencengkeram ketika sedang memanjat. Kelinci merupakan hewan vertebrata, sementara siput merupakan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata diantaranya kelinci, kuda, kucing, sapi, anjing, ikan, dan buaya. Sementara hewan avertebrata adalah hewan tak bertulang belakang. Contoh hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata diantaranya siput, serangga, cacing, ubur-ubur, dan cumi. Apa perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata? Mari kita temukan perbedaan karakter hewan vertebrata yaitu kelinci dan hewan avertebrata siput. Karakteristik kelinci. Yang pertama, kelinci adalah hewan vertebrata. Gerakannya lincah dan cepat. Kaki sebagai organ geraknya. Bergerak dengan cara meloncat. Tubuhnya dipenuhi bulu halus. Karakteristik avertebrata siput. Yang pertama, siput hewan avertebrata. Kedua, gerakannya lambat. Organ geraknya berupa kaki perut. Bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Tubuhnya dilindungi cangkang. Mari kita mengamati hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, belalang. Belalang memiliki organ gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki beruas. Sayap berfungsi untuk terbang, sementara kaki untuk melompat. Yang kedua, cacing. Cacing memiliki organ gerak berupa otot perut. Berfungsi membantu cacing berpindah tempat. Yang ketiga, ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki organ gerak berupa tentakel. Berfungsi untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Selanjutnya, mari kita baca teks cerita dengan judul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai.
Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia. Diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Berdasarkan teks bacaan dengan judul "Siput bukanlah hewan yang lemah", mari kita temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Ide pokok paragraf pertama, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Sementara kalimat pengembang ada pada kalimat kedua dan ketiga. Ide pokok paragraf kedua, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya ada pada kalimat kedua dan ketiga. Paragraf ketiga, ide pokoknya, siput berjasa sebagai pengurai. Kalimat pengembang ada pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Ide pokok paragraf keempat, siput sang pengembara mandiri. Kalimat pengembang terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Paragraf kelima, ide pokoknya, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi. Kalimat pengembang terdapat pada kalimat kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan ke-8. Paragraf ke-6, siput bukan hewan yang lemah. Sementara kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam merupakan kalimat pengembang. Kita telah berhasil menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang mari kita coba menuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kita juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Gambar realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contoh seperti pada lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut. Yang kedua, karikatur.
Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek ke aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Demikian pelajaran hari ini untuk kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Selamat belajar.